saya Dian di channelnya Rumah Misteri. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Buat kalian yang belum tonton video sebelumnya dari channelnya Rumah Misteri, bisa kalian lihat di sini. Ini dia. Ada Teh ke mana? Teh ke mana? Beda mana teh? Teh kali itu. Buruk aing. Buruk aing. Cing plop-plop. Cing cenah ngaedankeun heula. Oh, kadang-kadang panasan lah. Cing ngaedankeun si serian kok. Nah, di episode kali ini saya akan menceritakan cerita tentang urban legendnya Kota Bandung. Tentang dimana misteri jalan-jalan di Kota Bandung seperti apa. Inilah urban legendnya. Nah, bagi warga Kota Bandung sendiri tentunya sudah tahu di mana saja jalan-jalan yang dipercaya angker tersebut berada. Sebab cerita keangkeran jalan tersebut sudah bergulir secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Terlepas benar atau tidaknya, tidak ada salahnya kita tahu di mana jalan tempatnya dan jalannya tersebut berada. Sebelum saya lanjut ke videonya, buat kalian yang suka dengan channelnya Rumah Misteri, alangkah baiknya buat subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, biar channel ini tambah berkembang lagi. Lantas, di manakah jalan tersebut? Jalan di Bandung yang pertama yaitu Jalan Tongkeng. Jalan yang dekat dengan Stadion Siliwangi, lebih tepatnya di area komplek TNI Angkatan Darat. Konon katanya mempunyai cerita yang kelam, yang akhirnya membuat jalan ini kini jadi angker sampai sekarang. Beberapa orang yang pernah melewati jalan ini mengatakan pernah melihat penampakan hantu prajurit Belanda tanpa kepala yang sedang menunggangi kuda. Kemudian prajurit tersebut akan turun dari kudanya untuk mencari kepalanya. Konon katanya, kalau kalian ingin melihat prajurit Belanda yang sedang menunggangi kuda tanpa kepala, cukup kalian meniup peluit di jalan tersebut. Pada saat tengah malam, maka prajurit tersebut akan menghampiri dan mengajak kalian untuk membantu mencari kepalanya. Nah, untuk jalan Taman Sari merupakan salah satu jalan alternatif untuk menuju beberapa tempat wisata di Kota Bandung. Jadi tidak heran jika di siang hari jalan ini selalu ramai oleh kendaraan. Tetapi berbeda bila melewati jalan ini pada malam hari. Banyak orang enggan melewati jalan ini. Pasalnya, di jalan yang berada di depan kampus ITB ini
bila malam hari suasananya agak menyeramkan dan kurang penerangan lampu jalan. Konon katanya jika dipasang lampu penerangan maka lampu tersebut akan pecah tanpa sebab. Selain itu, di jalan ini juga sering ada penampakan makhluk tak kasat mata yang menampakkan dirinya dengan cara melintasi jalan tersebut, seperti kuntilanak. Sehingga banyak pengguna jalan kecelakaan di jalan tersebut. Tapi semuanya balik lagi pada iman kita masing-masing ya guys. Semua kecelakaan laka lantas di jalan tersebut bukan selalu disebabkan oleh makhluk tak kasat mata. Bisa saja disebabkan oleh pengemudinya sendiri. Jalan Simpang Dago. Mungkin untuk warga kota Bandung sendiri sudah tidak asing lagi di telinga dengan nama jalan tersebut. Jalan Simpang Dago yang masih berdekatan dengan kampus ITB ini. Dulu di daerah ini banyak terjadi kasus pembunuhan hingga membuat jalan ini angker. Karena hal itulah daerah ini dianggap sebagai salah satu jalan angker di kota Bandung. Katanya, di jalan Simpang Dago ini banyak arwah penasaran yang menghantui daerah ini sampai sekarang. Salah satunya wanita berbaju serba hitam. Konon katanya hantu wanita berbaju serba hitam ini akan menampakkan dirinya saat sore hari menjelang adzan maghrib. Keangkaran Jalan Babakan Siliwangi bermula pada awal tahun 1980-an, di mana saat itu terjadi sebuah kecelakaan laka lantas yang menewaskan satu keluarga yang berisikan salah satu anak kecil yang bernama Uci. Karena hal itulah sampai sekarang jalan ini dianggap salah satu jalan angker di kota Bandung. Konon katanya, kalau melihat ke arah pohon-pohon dalam kurun waktu yang cukup lama, maka kalian bisa melihat sebuah boneka menggantung. Di mana boneka tersebut dipercaya milik seseorang anak kecil yang tewas kecelakaan di jalan tersebut, dan sampai sekarang boneka tersebut belum ditemukan. Selain itu, jika di malam hari sebagian orang enggan melewati jalan tersebut, konon katanya sering terjadi sosok penampakan anak kecil yang suka memperlihatkan wujudnya sambil menggendong boneka. Sebagian orang mempercayai bahwa sosok anak kecil itu adalah hantu boneka Uci. Berdasarkan beberapa cerita dari warga sekitar, hantu anak kecil ini tidak bermaksud mengganggu pengguna jalan, tapi dia bermaksud untuk menegur pengguna jalan agar selalu berhati-hati, agar peristiwa yang pernah menimpa dirinya tidak terulang lagi. Jalan Cipaganti, jalan ini merupakan salah satu jalan paling rimbun di kota Bandung, dengan banyak pohon-pohon mahoni yang besar di kanan kirinya jalan tersebut. Selain itu, di jalan ini banyak bangunan-bangunan megah peninggalan Belanda yang melengkapi pemandangan indah di jalan ini.
Tapi di jalan tersebut juga tidak hanya rimbunnya pohon mahoni dan bangunan peninggalan Belanda saja, tapi ada juga cerita mistis yang membuat bulu kuduk berdiri bagi siapa saja yang mengetahuinya. Saat siang hari memang di jalan ini selalu ramai dan padat dengan dipenuhi kendaraan yang lalu lalang. Tapi berbeda kalau sudah malam hari, suasana akan berubah 180 derajat di mana pohon besar dan asri akan terlihat menyeramkan. Di jalan ini juga ada beberapa cerita yang tidak masuk akal seperti motor yang tiba-tiba kehabisan bensin atau mogok, ban motor yang baru tiba-tiba bocor ketika melewati jalan ini. Selain itu juga cerita yang paling seram yaitu di jalan ini ada sosok hantu tanpa kepala, tepatnya di sekitar kantor pos Cipaganti. Di mana banyak pengendara yang kebetulan melewati daerah tersebut melihat menampakkan makhluk tanpa kepala tersebut. Kalau di antara kalian yang ingin membuktikan, coba saja datangi jalan ini tengah malam. Konon katanya sekitar jam 1 malam makhluk tersebut akan menampakkan wujudnya. Sosok tersebut oleh warga setempat disebut sebagai pendekar sang jawara. Jalan yang terakhir yaitu Jalan Awiligar. Jalan yang berada di kaki Bandung Utara ini tidak hanya memiliki udara yang segar dan pemandangan yang indah saja, tapi jalan ini mempunyai cerita misteri yang seram. Pasalnya banyak orang enggan melewati jalan ini ketika menjelang maghrib dan tengah malam. Konon katanya ketika melewati jalan ini pada saat menjelang maghrib atau malam hari, si pengemudi akan diganggu oleh makhluk tak kasat mata dengan cara sosok tersebut mengikuti si pengemudi sampai rumah. Dan sosok tersebut sering menampakkan diri di balik rimbunnya pohon bambu seperti sosok nenek-nenek. Karena menurut warga sekitar, sosok nenek tersebut terbilang sangat jahil dan suka mengganggu pengemudi ketika melewati jalan tersebut. Nah guys, itulah beberapa jalan angker di kota Bandung menurut para warga sekitar. Boleh dipercaya atau tidak, kita ambil saja nilai positifnya. Atau kalian boleh datang langsung ke jalan tersebut untuk mengujinya jika kalian masih penasaran dengan kebenarannya. Saya, Dian Hermawan, dari tim Rumah Misteri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.